Ada seorang pria bernama bisa disebut dengan Pak Darto. Ia terkenal sebagai penjual pentol keliling. Setiap sore, ia mendorong gerobaknya berkeliling desa, menjajakan pentol dengan suara khas yang menggema di antara rumah-rumah tua. Pentol, pentol panas, pentol nikmat. Suara itu selalu disambut oleh anak-anak dan orang dewasa yang keluar dari rumah mereka untuk membeli. Pentol buatan Pak Darto memang terkenal enak, dan setiap kali ia lewat, orang-orang tak pernah melewatkan kesempatan untuk membeli. Namun, ada satu hal yang selalu membuat orang-orang di desa itu merasa sedikit ngeri. Pak Darto selalu berjualan hingga larut malam. Bahkan ketika semua pedagang lain sudah pulang, ia tetap berjalan, mendorong gerobaknya di sepanjang jalan yang gelap dan sepi, bahkan melewati jalan sunyi yang mengarah ke hutan tua. Hutan itu sudah lama dianggap angker oleh warga desa. Suatu malam, seorang pemuda bernama Arif yang baru pindah ke desa itu mendengar cerita tentang Pak Darto dari warga setempat. Mereka bilang setiap kali Pak Darto melewati hutan tua itu selalu berhenti di satu tempat yang sama, di bawah pohon beringin besar. Banyak orang mengatakan bahwa ia sering berbicara sendiri di sana, seolah-olah ada seorang yang tak terlihat sedang bicara dengannya. Penasaran dengan cerita itu, Arif memutuskan untuk mengikuti Pak Darto suatu malam. Ia ingin melihat sendiri apa yang terjadi di pohon beringin tua itu. Malam itu sekitar jam 9, Arif melihat Pak Darto mulai berjalan menuju hutan. Dengan diam-diam, Arif mengikutinya dari kejauhan. Jalanan semakin sunyi dan gelap, hanya suara gesekan daun dan hembusan angin yang menemani perjalanan mereka. Setibanya di dekat pohon beringin besar, Pak Darto berhenti. Ia mengeluarkan beberapa pentol dari gerobaknya dan menaruhnya di bawah pohon beringin itu. Arif yang bersembunyi di balik semak-semak menahan napas. Pak Darto kemudian mulai berbicara. Namun suaranya sangat pelan, seperti sedang berbicara dengan seseorang. Namun di sekitar Pak Darto tak ada siapa-siapa di sana. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan daun-daun kering bertebangan di sekitar pohon itu. Arif merasakan bahwa dingin yang mencengkam. Tiba-tiba ia mendengar suara lain yang bukan berasal dari Pak Darto. Suara itu dalam dan serak, seperti suara orang yang sudah lama mati. "Terima kasih Darto, kamu setia menepati janji. Tapi ingat, malam ini adalah malam terakhir." Arif merasa jantungnya hampir copot. Suara itu jelas bukan berasal dari manusia, tapi menunggu lebih lama. Ia berlari sekuat tenaga kembali ke desa, meninggalkan Pak Darto yang masih berdiri di bawah pohon beringin. Keesokan harinya, dengan gegernya dengan berita menghilangnya Pak Darto, gerobaknya ditemukan tergeletak di bawah pohon beringin itu dengan pentol yang masih tersisa. Namun, Pak Darto sendiri hilang tanpa jejak. Orang-orang desa kemudian teringat cerita lama tentang pohon beringin itu. Konon, dulu sekali ada seorang pemuda yang mati bunuh diri di sana karena cintanya ditolak. Pemuda itu kemudian menjadi arwah penasaran yang menghantui tempat-tempat tersebut. Orang tua di desa selalu memperingatkan anak-anak mereka untuk tidak mendekati pohon itu, terutama pada malam hari. Belakangan seorang warga desa mengingatkan sesuatu yang aneh tentang Pak Darto. Sebelum menjadi penjual pentol, ia pernah bercerita bahwa ingin sekali memiliki keluarga. Namun sejak istrinya meninggal, ia hidup sendirian tanpa anak. Beberapa orang menduga bahwa mungkin Pak Darto pernah membuat perjanjian dengan arwah di pohon beringin itu untuk memenuhi keinginannya memiliki keluarga. Dan sebagai imbalannya, ia harus memberikan sesuatu setiap malam. Namun, seperti semua perjanjian dengan kekuatan gaib, ada harga yang harus dibayar, dan mungkin malam itu Pak Darto telah membayar harga terakhir. Oke teman-teman, di sini kita mendapatkan pelajaran moral dari cerita ini. Jangan pernah tergoda untuk mengambil jalan pintas.
atau membuat perjanjian dengan kekuatan yang tidak kita pahami. Karena setiap kesepakatan dengan hal-hal gaib atau tidak dikenal pasti memiliki konsekuensi yang berbahaya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video Story of Kisah. Semoga kalian sehat selalu agar bisa kembali nonton video menarik lainnya. Semoga bermanfaat.